Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Ma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Permata Mandala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita perdana ketemu dalam acara Permata Ramadan yang bisa menjadi salah satu wadah di mana teman-temanku semuanya bisa mencari ilmu, bisa mencari wawasan, bisa menenangkan pikiran tentunya ya, bisa mengisi waktu luang juga, entah sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa di hari teman-teman puasa saat ini. Nah, kali ini kita membahas tentang menjemput kemuliaan dengan ilmu. Nah, apa sih ilmu itu? Ilmu itu adalah pengetahuan. Kata lain dari ilmu itu adalah pengetahuan. Yang dengan pengetahuan itu kita menjadi paham apa yang harus kita lakukan, menjadi paham apa yang bisa kita kerjakan, bagaimana saya atau kita semua umat muslim cara beribadah, kemudian cara bersosialisasi, cara hablum minallah wa hablum minan nas gitu ya. Kalau cara agama ini hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, itu semuanya itu ada ilmunya, ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuannya maksudnya. Nah, tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fakta unik ketika kita sedang berpuasa dan kita suka mencari ilmu. Nah, fakta uniknya apa? Menurut para ahli, menurut pakar kesehatan, menurut para peneliti ya teman-teman, otak manusia itu akan jauh lebih fokus ketika kita itu sedang berpuasa. Kenapa? Karena otak kita ketika saat berpuasa itu fokus untuk mencerna makanan, fokus untuk mengubah makanan menjadi energi itu sedikit. Karena kita berpuasa. Nah, fokus yang disedikitkan itu tadi menjadi bahan bakar atau fokus kita selama kita mencari ilmu di bulan Ramadan. Nah, kalau teman-teman mau bukti atau biar teman-teman itu paham lebih lanjut, sadar gitu ya. Ketika kita belajar saat berpuasa atau di bulan Ramadan, dengan kita yang belajar tanpa berpuasa atau ketika tidak di bulan Ramadan itu berbeda sekali. Berbeda sekali maksudnya adalah kita itu pasti akan jauh lebih paham di bulan Ramadan. Kita itu nangkap materi dari para ustadz-ustadzah itu pasti akan jauh lebih cepat. Nah, itu adalah salah satu fakta unik di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini seperti yang disampaikan, man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa dia berpuasa karena iman dan ketaatan pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menghapus semua dosa-dosanya. Dan barang siapa yang dia itu mendirikan qiyamul lail atau salat malam atau ibadah malam dan sejenisnya, maka ghufirallahu ma taqaddam min dambi, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Nah, oke, kembali ke topik menjemput kemuliaan dengan ilmu di bulan Ramadan. Itu hukumnya wajib. Kita semua sepakat
setuju bahwasanya ketika mencari ilmu di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, pasti wajib. Karena apa? Karena diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, talabul ilmi faridhatu ala kulli muslimin. Itu kita semuanya pasti sudah paham, sudah tahu, sudah familiar ya dengan adanya hadis tersebut. Itu kita sudah paham, sudah tahu dan sudah mengerti di luar kepala. Oh, ini artinya kita harus mencari ilmu mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kenapa sih kita itu harus cari ilmu, teman-teman? Kita itu mencari ilmu agar satu, kita itu bisa beribadah dengan baik dan benar. Coba kalau kita tidak mencari ilmu, kita tidak tahu caranya sholat, tidak tahu hukumnya sholat, tidak tahu batas maksimal waktu sahur gitu ya, batas minimal ketika waktu berbuka. Kalau kita sahur itu kita melambatkan waktunya, kalau kita berbuka mencepatkan waktunya di awal waktu gitu ya. Itu kita pasti tidak akan tahu kalau kita tidak akan mencari ilmu. Nah, teman-teman rahimakumullah, itu kita diberi janji Allah. Allah itu berjanji sama kita. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Artinya sekilas Allah itu berjanji bahwasanya kalau kita mau mencari ilmu, kita akan ditinggikan derajatnya. Pasti akan ditinggikan derajatnya. Buktinya apa? Kita sudah melihat buktinya di mana-mana. Orang-orang yang terdahulu sebelum kita, ya kisaran 5 sampai 15 tahun yang lalu, itu mereka belajar mencari ilmu, thalabul ilmi. Nah, sekarang buktinya mereka itu sudah sukses. Ada yang sudah sukses, ada yang sedang masih belajar. Contoh nggak jauh-jauh dari kita itu ada Bapak Ibu guru kita. Dulu mereka belajar. Bapak Ibu dosen itu dulu mereka belajar. Dokter itu semuanya mereka itu dulu belajar. Dulu derajatnya hanya sebagai siswa yang masih memiliki ikatan erat atau harus dilindungi oleh orang tua. Nah, sekarang mereka sudah naik derajatnya menjadi orang yang berpangkat, orang yang memiliki jabatan, orang yang sukses lah intinya. Nah, itu karena mereka mau belajar. Nah, kalau kata orang-orang dahulu, orang-orang tua terdahulu, orang yang mau tirakat itu akan sukses hidupnya. Entah itu secara lahir ataupun secara batin. Nah, maka kita bisa ambil sampelnya dari situ, kita bisa ambil contoh dari situ, kita bisa meniru keteladanan mereka, kita bisa mengambil hikmah apa yang telah diambil oleh orang-orang terdahulu. Mencari ilmu bukan sekedar suka bertanya, karena kalau suka bertanya, ada satu kaum yang mereka itu suka sekali bertanya. Saking suka sekali bertanya, mereka itu akan tersesat oleh pertanyaan mereka sendiri. Contohnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah tentang mencari sapi betina. Harusnya sapi apa? Sapinya yang seperti apa? Umurnya bagaimana? Ciri-cirinya seperti apa? Tanya terus. Sampai mereka itu kesulitan untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Jadi mencari ilmu bukan sekedar bertanya, tapi kita harus memahami, harus belajar, harus menyikapi bagaimana sih seorang muslim yang baik mencari ilmu agar ilmu itu manfaat. Karena sekali lagi orang yang sebaik-baiknya orang yang bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairul linnas anfa'uhum linnas.
Nah, jadi kita bisa paham tentang hakikat mencari ilmu. Semoga apa yang kita ingin cari selama ini atau apa yang kita ingin lakukan selama ini bisa menjadi berkah, manfaat untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk generasi yang akan datang. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aqulu lakum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.